وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas di pertemuan yang lalu keharusan kita istiqamah di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah berpegang teguh di atas agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebab orang yang berpegang teguh hari ini dengan agama keduanya, yang kokoh di atas agama keduanya, dialah yang kakinya akan kokoh ketika melintasi sirat. Sebaliknya orang-orang yang langkah kakinya berpaling menjauh daripada jalan keduanya, maka merekalah orang-orang yang kakinya akan tergelincir ketika berjalan di atas sirat, yang mana sirat ini lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan melintas di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengingatkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil bagian yang besar daripada syariat beliau. Sebab orang-orang yang hari ini meminum sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan porsi yang besar, maka kelak akan semakin banyak air yang bisa dia minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya seseorang yang hari ini dahaga dengan sunnah Rasulullah, tidak pernah terlukiskan dari anggota tubuhnya, dari perbuatannya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru sebaliknya yang dia gandrungi setiap harinya adalah kebid'ahan dan kesesatan. Maka orang ini adalah orang yang paling haus kelak di akhirat sebab diusir dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian beliau masuk ke dalam tafsir ayat yang berikutnya. Beliau mengatakan, yaqulu rahimahullah, wa amma qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun ucapan Allah, yakni firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka beliau mengatakan fal ibadatu kamalul mahabbati wa kamalul khudu'i wal khaufi wal dhulli. Yang disebut dengan ibadah adalah kesempurnaan cinta kepada Allah. Kenapa ibadah dikatakan sebagai dengan kamalul mahabbah? Kenapa ibadah diartikan sebagai kesempurnaan cinta? Sebab dengan cinta seorang akan tunduk patuh kepada orang yang dia cintai. Maka suami-suami sekarang mengatakan, saya bukan takut istri, saya cinta kepada istri. Disuruh gini sama istrinya, manut. Ya, sam'an wa ta'atan. Alasannya bukan takut, Ustaz. Cinta. Ya. Perjalanan dilakukan oleh Allah. Sampai-sampai para ulama mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Andaikan
kecintaanmu itu benar, andaikan cintamu kepadanya itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Sebab orang yang mencintai akan taat dengan apa yang dia cintai. Ketika seorang hamba cinta kepada Allah, semakin besar cintanya kepada Allah, semakin semangat pula dia di dalam memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat pula dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu za'amu annahum yuhibbuna Allah." Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia mengaku bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan atau dikenal oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian, ayat cobaan. Sebab ayat ini yang menentukan benar tidaknya dakwah seseorang, pengakuan seseorang bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, jikalau kalian memang mencintai Allah, konsekuensinya fattabi'uni, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi yang disebut dengan ibadah adalah kamalul mahabbah, kata beliau. Puncak dari rasa cinta. Bukti cinta kita kepada Allah, demikian pula bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan justru mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah, tidak pula dengan Rasulnya. Maka alangkah salahnya, alangkah kelirunya ketika sebagian kaum muslimin merayakan perayaan-perayaan atau mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia mengatakan ini kita lakukan semata-mata karena kegembiraan kita terhadap diutusnya Rasulullah atau lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amat keliru para jemaah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan tolak ukur kebenaran dari pengakuan cinta seorang kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan mentaati perintahnya, dengan mengikuti ajarannya. Justru Allah Subhanahu wa taala amat murka ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang Allah tidak perintahkan. Makanya yang dimaksud dengan kebid'ahan itu pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kebid'ahan ini mengerikan dan membingungkan? Sebab kalau ditanya kepada siapa dia beribadah? Kepada siapa dia beribadah? Kalau dia katakan kepada Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan rela jikalau seorang hamba beramal dengan sesuatu yang justru tidak Allah ajarkan dan meninggalkan apa yang seharusnya dia lakukan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah Allah ridha dengan itu? Maka Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain? Allah sampai nyindir demikian loh para jemaah. Apakah mereka itu punya sesembahan-sesembahan lain yang kemudian memberikan syariat kepada mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah tidak izinkan. Andaikan Allah perintahkan, niscaya Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah sampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak Allah sampaikan, artinya tidak Allah izinkan. Maka kalau kemudian kalian lakukan itu, kata Allah, apakah kalian punya sesembahan selain Allah yang nyuruh kalian untuk melakukan ini? Siapa yang nyuruh? Kan gitu. Jadi hakikat kecintaan adalah, hakikat cinta yang sesungguhnya adalah ketika seorang taat patuh mengikuti apa
yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalul khudu'. Yang disebut dengan ibadah adalah kesempurnaan tunduk kepada Allah. Sempurnanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba, menghina kepada Allah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Wal khaufi wadzulli. Dan merasa takut, dan sempurnaan rasa takut dan merasa hina di hadapan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang beliau katakan di sini, ini beliau mengambil daripada disebutkan pula hal ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika mendefinisikan tentang apa itu ibadah. Demikian beliau katakan. Demikian pula Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala beliau mengatakan tentang al-ibadah, beliau katakan al-ibadatu ghayatud dzul atau ghayatut tadzallul. Yang dimaksud dengan beribadah adalah ketika seorang benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah. Menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau menghamba kepada manusia itu kehinaan, tapi menghamba kepada Allah itu adalah kemuliaan. Para jamaah walakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadzul menghinakan diri. Kemudian wal khaufi, ada rasa takut kepada Allah. Apa yang menyebabkan ini? Apa kemudian hasil dari rasa takut kita kepada Allah? Kita akan jauhi larangannya. Rasa cinta mendorong kita untuk taat terhadap perintahnya. Kemudian rasa takut menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah walakan oleh Allah, para ulama mengatakan makna ibadah yang disampaikan oleh beliau, demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir, ini makna secara bahasa atau secara istilah syar'i, tapi ditinjau dari orang yang mengerjakannya. Jadi hakikat antum, hakikat kita beribadah kepada Allah itu seperti apa? Hakikatnya adalah ketika kita benar-benar menghamba, menghinakan diri di hadapan Allah. Apa yang Allah suruh manut, apa yang Allah larang kita jauhi, apa yang Allah khabarkan kita percaya. Ini ibadah. Adapun ibadah ditinjau dari jenis-jenisnya, apa saja? Ruang lingkup ibadah itu apa saja? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang ta'rif ibadah dengan sebuah ucapan yang begitu luar biasa. Dinukil oleh para ulama seperti Syekh Jamil Zainu dan selainnya. Beliau mengatakan rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Kita harus paham, harus tahu pengertian ini. Beliau katakan ibadah itu adalah ismun jami', nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan anggota tubuh yang zahir maupun yang batin. Maka salat itu ibadah yang mencakup keempat rukun ini. Dia ada amalan lisan, dia ada amalan anggota badan, dia ada ucapan batin khusyuk, dia ada perbuatan batin khusyuk. Khusyuk dalam berzikir artinya bukan lisan saja yang berzikir, hati juga berzikir. Bukan lisan subhana rabbiyal a'la, hati fulus. Bukan. Tapi lisan berzikir, hati juga berzikir. Anggota tubuh bergerak, hati juga hadir di sana. Itu salat, maka disebut dengan ibadah. Maka cinta kita kepada Allah itu pun ibadah. Sebab itu amalan hati. Keikhlasan kita kepada Allah itu ibadah. Sebab itu amalan hati. Intinya segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya,
baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu dilakukan oleh zahir maupun batin kita. Para jamaah walakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa quddimal maf'ulu wa huwa iyyaka wa kurra lil ihtimami wal hasri. Ini kaidah bahasa. Beliau mengatakan dan didahulukan objek di dalam ayat tersebut, yaitu kalimat iyyaka. Iyyaka itu dhamir anta, nasab munfasil namanya. Kalau secara urutan asli, ketika kita menggunakan kalimat bahasa Arab, kita akan katakan darabtuka. Aku memukulmu. Subjek, predikat, objek, begitu ya. Subjek, predikat, objek. Aku memukulmu. Demikian pula kalimat ini, na'buduka, itu aslinya. Kami beribadah kepadamu. Tapi di dalam ayat ini Allah menyebutkannya terbalik. Mengedepankan objek sebelum subjek dan predikatnya. Sebelum fi'il dan fa'ilnya. Maka Allah mengatakan, iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah, yakni kepadamulah kami beribadah. Kenapa Allah mendahulukan objek sebelum subjek dan predikatnya? Beliau katakan lil ihtimam. Bahkan ini diulang kata beliau, wa kurra, dan diulang. Iyyakanya 2 kali. Tidak mengatakan na'buduka wa nasta'inuka. Tidak mengatakan iyyaka na'budu wa nasta'inu. Tapi Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang 2 kali objeknya. Apa fungsinya? Lil ihtimam, untuk diperhatikan. Yang kedua, lil ikhtisas, untuk kekhususan, wal hasr, untuk pembatasan. Sehingga ini rahasia kenapa terjemah dari iyyaka na'budu artinya hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah. Jadi begini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam bahasa Arab itu, kalau objeknya sesuai urutan diletakkan di akhir, maknanya sebagai objek saja. Tapi kalau objeknya diletakkan di awal, maknanya pembatasan. Contoh, ya, contohkan. Suami misalnya, ketika mengatakan kepada istrinya, ya zaujati uhibbuki. Kabarnya, wahai istriku, aku mencintaimu. Kalimat uhibbuki, di mana objeknya? Di belakang. Artinya ada cinta yang lain. Kalau objeknya di belakang, artinya aku mencintaimu. Tidak menutup kemungkinan kita mencintai yang lain. Jadi kalau istrinya paham bahasa Arab, ngamuk dibilang gitu justru. Ya, yang lain ke siapa Pak? Gitu. Maka ya kalau diungkapkan dengan iyyaki uhibbu, artinya berbeda. Hanya kepadamu aku mencintai. Demikian pula dalam ayat ini para jamaah dimuliakan oleh Allah. Allah mengedepankan objek sebelum subjeknya, lalu diulang 2 kali untuk diperhatikan dan bermakna pembatasan. Artinya, la na'budu illa iyyaka. Ya Allah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Wala natawakkalu illa 'alaika, dan kami tidak bertawakal kecuali atasmu ya Allah. Wa hadza huwa kamalut ta'ah. Ini adalah kesempurnaan ketaatan. Wad-dinu kulluhu yarji'u ila hadainil ma'nayaini, dan agama ini seluruhnya kembali kepada 2 hal ini. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Fal awwalu, yang pertama,
tabarru'un minasyirik, berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan. Watsani tabarru'un minal hauli wal quwwah, yang kedua adalah berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan diri kita. Para jemaah mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu, maka ucapan orang yang mengatakan iyyaka na'budu ay iyyaka nuwahhidu. Ketika seorang mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami mengesahkan Engkau ya Allah, kami mentauhidkan Engkau ya Allah. Wa ma'nahu annaka tu'ahidu rabbaka annaka la tusyriku bihi fi ibadatihi ahada. Ini yang perlu diperhatikan. Artinya, ketika engkau berdiri di hadapan Allah, lalu engkau mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, artinya engkau berjanji kepada Allah Rabbmu bahwa engkau tidak akan menyekutukan Allah di dalam ibadahmu. Engkau tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahmu. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan wala ghairahuma. Engkau tidak akan menyekutukan Allah dengan malaikatnya, tidak pula dengan nabinya, tidak pula dengan selainnya. Jadi ingat para jemaah mulakan Allah, ini janji kita. Maka alangkah jauhnya kata beliau, jikalau kemudian orang membaca di dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya aku berjanji kepadamu ya Allah untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadamu dan tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Engkau. Alangkah kelirunya jikalau orang ini keluar dari masjid setelah mengikrarkan itu di hadapan Allah, lalu meminta beribadah, nazar, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kama qala lis-sahabah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para sahabat. Sahabat siapa? Orang-orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling sempurna imannya dari kalangan manusia selain para nabi dan rasul. Orang yang paling kuat imannya. Tidaklah datang panggilan jihad kecuali mereka berlomba-lomba untuk ikut. Bukan berlomba-lomba untuk kabur. Berlomba-lomba untuk ikut berjamaah. Tapi Allah berfirman kepada mereka, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat, tidak pula para nabi sebagai tandingan-tandingan Allah. Allah tidak menyuruh kalian, wahai sahabatnya Rasul, untuk kalian jadikan malaikat ataupun Rasul kalian itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Mungkinkah Allah memerintahkan kalian dengan kekufuran padahal kalian sudah menjadi orang-orang muslim? Coba perhatikan baik-baik. Apa yang beliau sampaikan setelah itu? Fata'ammal hadhil ayata wa'rif ma dzakartu lak fi rububiyah annaha allati nusibat ila Tajin wa Muhammad ibn Syamsan. فَإِذَا كَانَ الصَّحَابَةُ لَوْ يَفْعَلُونَهَا مَعَ الرُّسُلِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَكَيْفَ بِمَنْ فَعَلَهَا مَعَ تَاجٍ وَأَمْثَالِهَا. Beliau katakan, maka perhatikan ayat ini, apa yang aku sebutkan tadi tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya orang-orang yang meminta kepada Taj Muhammad ibnu Syamsan. Siapa Taj ini? Taj ini para jamaah mulakan oleh Allah. Taj dalam Kasyfus Syubhat juga beliau menyebutkan nama ini. Ada namanya di sana Tajun, ada namanya di situ Syamsan, ada Muhammad bin Syamsan, di situ ada yang namanya Yusuf. Siapa ini? Para ulama mengatakan yakni ini ru'usut tawaghid fi asri. Pembesar-pembesar taghut di masa siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Bahkan itu dekat dengan Qasim. Ya. Jadi misalnya Taj ini orang yang dipercaya. Orang itu kalau nazar pakai nama Taj, ampuh katanya.
Jadi dipercaya di masa beliau itu. Makanya kenapa dakwah beliau ini selalu tentang tauhid, khususnya tauhid apa? Uluhiyah, membasmi kesyirikan, sebab di masa beliau banyak sekali kesyirikan. Itulah sebabnya beliau disebut dengan apa? Al-Mujaddid, sebab berani menerjam, menghabiskan yakni kesyirikan-kesyirikan yang ada di negeri Arab, khususnya di Najd ketika itu. Daerah Qasim dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Syamsan. Syamsan ini punya anak-anak yang kemudian anak-anaknya ini mengatakan bahwa orang tuanya ini wali. Sehingga orang-orang kemudian banyak pengikutnya, orang-orang menjadi pengikutnya, kemudian minta-minta kepada dia. Bahkan di sana ada yang namanya siapa? Yusuf. Yusuf ini bahkan di kuburannya ada patung. Dibangunkan berhala di situ untuk diminta-mintai. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita baca ini aneh, heran? Tidak. Sekarang ada, tapi orangnya berbeda. Akan selalu ada para jemaah. Ya, sekarang lebih banyak orang-orangnya aja yang beda. Bagaimana orang diagungkan, dimintai hidupnya, ketika hidup diminta-minta, dinazar, dijadikan apa? Tawassul, ketika wafat tambah jadi. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Fa idza kana as-sahabatu law yaf'alunaha ma'a rusul." Andaikan para sahabat yang melakukan hal itu dan itu pun kepada Rasul, kafaru ba'da islamihim. Allah katakan mereka kafir setelah mereka sebelum Islam. Nabi yang Nabi manusia yang paling mulia, para sahabat manusia generasi yang paling mulia, tapi Allah katakan Allah tidak nyuruh kalian menjadikan malaikat, tidak pula Rasul di tengah-tengah kalian itu sebagai tandingan-tandingan Allah. Mungkinkah Allah perintahkan kalian dengan kekufuran setelah kalian sudah menjadi seorang muslim? Ini sahabat kepada Rasulullah, andaikan demikian mereka jatuh kepada kekufuran. Apalagi ini manusia-manusia yang enggak jelas menyembah manusia-manusia yang enggak jelas juga. Fa kaifa biman fa'alaha ma'a tajin wa amsalha. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka orang-orang yang jauh di bawah para sahabat lalu meminta-minta kepada orang yang jauh di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa status mereka kalau begitu? Ini yang beliau maksudkan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita ikrarkan di hadapan Allah. Yang hakikatnya maknanya, ya Allah, aku berjanji kepadamu, ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah. Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau rahimahullahu taala mengatakan, ibadah itu, sesuatu itu bisa bernilai ibadah jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ketika dilakukan ikhlas karena Allah. Ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Kemudian yang kedua, ketika yang dia lakukan itu ada contohnya dari Rasul. Berjamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan dua syarat ini, akan sangat menyedihkan. Ternyata kita dapati betapa banyak orang-orang yang melakukan amal-amal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, lalu mereka tunjukkan kepada selain Allah. Amalannya nggak diajarkan sama Rasulullah. Dilakukannya kemana? Kepada siapa mereka mengarahkan? Kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap remeh. Hadirkan di dalam hati kita. Setiap kali kita membaca, hadirkan, ya Allah, maknanya bahwa aku berjanji di hadapan Allah bahwa aku tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu
ibadah seorang hamba itu bertingkat-tingkat kualitasnya. Satu sama lain berbeda-beda. Bahkan ketika ada beberapa orang salat di satu masjid yang sama di belakang, Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan sekurang-kurangnya ada dua saja. Yang pertama, beliau sebutkan suar min suwari tamamil ubudiyah. Di antara gambaran ketika penghambaan seorang hamba kepada Allah itu telah sempurna. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, wa min tamamil ubudiyah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara ciri seorang hamba itu sudah sempurna ubudiyahnya kepada Allah ketika dia bisa mencintai seorang karena Allah, dia bisa membenci seorang karena Allah. Artinya, sebenci-bencinya dia dengan seorang muslim akibat apa mungkin perilakunya atau karena dia musuh keluarganya atau apalah misalnya. Tapi sebab dia tahu bahwa orang ini muslim, dia akan mencintainya. Sebab Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana kecintaannya kepada dirinya sendiri. Dia menyukai jikalau kebaikan itu diterima oleh saudaranya sesama muslim sebagaimana dia suka kalau kebaikan ini dia terima. Dia nggak suka kalau orang muslim yang lain mendapatkan bahaya sebagaimana kita nggak suka kalau bahaya itu datang kepada kita. Apapun masalahnya, apapun kemudian pertikaian yang terjadi di antara kita, selama dia seorang muslim, wajib mencintainya. Al-hubbu fillah. Itu yang namanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab jikalau dia melakukan kesalahan sekalipun, maka yang dibenci kesalahannya, bukan orangnya, sebab dia seorang muslim. Lihat bagaimana ketika seorang sahabat yang suka minum khamar lalu dihukum oleh Nabi SAW, dibagi oleh para sahabat. Maka Nabi mengatakan, la tasubbuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan cela dia, sebab dia saudara muslim, dia cinta kepada Allah juga cinta kepada Rasulnya. Artinya berjemaah, orang mungkin melakukan keburukan, benci keburukannya, jangan benci orangnya. Cela keburukannya, jangan cela orangnya. Itu bukti cinta kita kepada sesama muslim karena Allah. Wal bughdhu fillah. Benci karena Allah. Sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia, kalau dia kufur kepada Allah, benci dia. Apresiasi kebaikannya, tapi benci dia karena Allah. Ingat ya, benci bukan berarti antum benci itu amalan hati berjemaah. Enggak usah dengan dengan perbuatan, bukan berarti ketemu antum gampari, bukan. Enggak boleh seperti itu. Tapi antum tidak suka sebab dia kufur kepada Allah. Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang kafir itu, sebaik apapun dia kepada manusia, Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab, dari orang-orang musyrikin, mereka semua di neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruk manusia. Mau sebaik apa dia kepada manusia? Apresiasi, silahkan, ucapkan terima kasih. Tapi jangan pernah mencintainya. Ini hakikat mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Perjemaah, bukankah seringkali kita, anak misalnya, itu ikut jengkel ke orang karena orang tua kita musuhan sama dia? Bahkan aneh orang Madura itu, jangan ditiru ya. Itu sampai dibilang, kalau bapak kita musuhan sama orang, ayam kita musuhan. Jangankan anaknya, ayam kita, kambing kita musuhan. Ana musuhan sama si fulan. Jangankan anak ana sama anak si fulan, ayam ana sama ayam dia musuhan. Tapi para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini manusia. Kita tahu orang tua kita bermasalah sama orang, kita gak suka sama dia. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah mencintai hamba yang beriman, cintai dia karena dia saudara kita sesama muslim.
Terlepas dari amalan dia yang mungkin menyimpang dalam beberapa amalan. Mungkin dia jauh daripada ketaatan, cintai dia karena dia seorang muslim. Benci perbuatannya. Sebab Allah mencintainya. Sebab Allah mencintai dia orang muslim. Sebaliknya, ketika Allah benci terhadap seorang, sebab dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, benci dia. Sebaik apapun dia kepada manusia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Min tamamil ibadah anna Allah idza amara bi amrin an taqula sami'na wa ata'na. Di antara ciri sempurnanya penghambaan kita kepada Allah adalah kalau Allah nyuruh kita dengan perintah, kita katakan sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami taati Allah. Ba'dun nas, kata beliau, sebagian manusia, idza qulta lahu, kalau engkau katakan kepadanya, mungkin kita sebagian dari sebagian manusia ini. Idza qulta lahu, kalau engkau katakan kepadanya, amarallahu bikada, Allah suruh engkau dengan ini. Au amara Rasul bikada, Rasul perintahkanmu dengan ini. Qala halil amru lil wujub au lil istihbab. Itu perintahnya sunnah apa wajib? Sering. Kalau disampaikan, Allah nyuruh kamu begini loh, Rasul nyuruh kamu begini loh. Nanya dia, bukan sami'na wa ta'na. Sik. Itu perintahnya wajib apa sunnah? Kenapa? Kalau wajib yo berat dilakukan, kalau sunnah pasti tak tinggalkan. Itu alasannya. Artinya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukti seorang hamba sudah sampai kepada sempurnanya penghambaan kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, tanpa meng-cross-check ini sunnah atau wajib. Apapun yang diperintahkan dia lakukan. Hal kana sahabatu yastafhimuna mithla hadhil istifham? Apakah para sahabat dulu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pertanyaan ini? Idza amarahumullah bi syai'in aw amarahum rasuluhu bi syai'in hal yaqulun hal huwa lil istihbab am lil wujub? Kalau Rasul katakan kepadanya, Allah suruh engkau untuk begini, aku perintahkan kalian untuk begini, enggak ada sahabat yang nyuruh. Rasulullah, itu sunnah apa wajib? Bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang beliau sampaikan bukan berarti kita tidak butuh mengetahui ini wajib atau sunnah. Butuh. Apa butuhnya kita tahu ini wajib atau sunnah? Agar ketika kita nggak sengaja meninggalkannya atau terpaksa meninggalkannya, kita tahu, oh ini sunnah, sudah kita tinggalkan, kan ada hajat. Tapi kalau kita tahu ini wajib, ya sudah, gimana pun kita paksa. Itu bukan enteng-entengan. Betapa banyak ma'asyiral muslimin orang-orang yang enggak tahu hukum salat tahajud, tapi karena mereka biasa hidupnya demikian, bangun di akhir malam salat terus. Sampai hadir duduk ke pengajian, ternyata disampaikan salat tahajud itu sunnah. Apa sih sunnah itu? Dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan yang enggak dapat dosa. Hah? Enggak dapat dosa. Ya sudah, tak tidur aja kalau gitu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin bukan demikian. Orang yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli ini apakah wajib ataukah sunnah, dia pasti lakukan. Kecuali ketika ada memang hajat, baru untuk butuh kita cross check ini wajib atau sunnah. Orang sekarang, apakah dia mengetahui ini wajib dan sunnah untuk itu? Tidak. Demikian pula ketika ada larangan, Ustaz, ini haram apa makruh? Kenapa? Kalau haram ya terjang tipis-tipis. Kalau makruh, los. Ya. Kenapa? Enggak dosa kalau melakukannya. Bahkan yang haram pun dimakruh-makruhin. Rokok misalnya. Rokok yang jelas-jelas haram, ya, dikatakan enggak, makruh kok. Kata siapa? Kata Ustadz Fulan. Ternyata dicek ustadznya jawab makruhnya sambil merokok juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita adzan terlebih dahulu kemudian kita lanjutkan. Barakallahu fiik.
Beliau menyebutkan kesimpulannya, al-muhim, kata beliau, famin tamamit ta'abbudi annaka idza sami'ta bi amrillahi wa rasulihi annaka la tataraddad. La taqul hal huwa lil wujub am lil istihbab, bal qul sami'na wa ata'na waf'al wa satu'jar. Kata beliau yang terpenting, kata beliau, di antara sempurnanya penghambaan seorang hamba kepada Allah adalah ketika engkau mendengar perintah Allah dan Rasulnya, engkau tidak ragu, engkau nggak perlu bimbang, ini sunnah apa wajib ya. Tapi katakan saja, sami'na wa ta'na, kami dengar Allah, kami taat. Waf'al wa satu'jar, lakukanlah, niscaya engkau pasti dapat pahala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan para ulama itu bahkan mencela orang yang meninggalkan sunnah secara keseluruhan, meninggalkan sunnah sama sekali. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, demikian pula Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau menyebutkan bahwa tarikus sunnah qad yudham, orang yang meninggalkan sunnah itu terkadang dicela, yuwabbah, ini dianggap jelek ya, karena sebab selalu meninggalkan hal yang sunnah. Al-Imam Ahmad misalnya dalam salat witir, sebab Al-Imam Ahmad itu dalam pendapatnya ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan beliau berpendapat witir wajib, tapi pendapat yang lebih banyak riwayatnya adalah beliau mengatakan bahwa salat witir itu sunnah. Tapi beliau mengatakan man tarakal witra ruddat syahadatuhu, orang yang meninggalkan salat witir itu ditolak persaksiannya. Ibaratnya kalau ada persidangan ini, lalu ada orang duduk di meja saksi, yang pertama kali beliau tanya apa? Salat witir nggak tadi malam? Orang kalau nggak salat witir, kata beliau, ditolak persaksiannya. Bahkan beliau ditanya antarikil witri, bagaimana hukum orang yang meninggalkan witir? Maka beliau mengatakan rajulun su, itu orang yang buruk. Ya, padahal ini amal sunnah. Tidak, orang yang mengamalkan sunnah itu, apalagi totalitas ninggalinnya, ya, maka orang itu tercela. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Shalih ibni Abdul Wahhab, beliau mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Hada fihi amrani, di dalamnya ada dua yakni perintah. Yang pertama adalah ahaduhuma su'alullah al-i'anah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Yani seorang hamba itu diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tawakkul wa tabarri minal hauli wal quwwah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan segala kemampuan dan kekuatan yang ada pada dirinya. Maka seorang muslim sekuat apapun fisiknya, banyak apapun hartanya, sekuat apapun sukunya, dia tetap mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah setelah Allah menyuruh kita untuk mengikrarkan beribadah hanya kepada Allah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam tafsirnya, wa dzakara al-isti'anata ba'da al-ibadati ma'a dukhuliha fiha. Allah menyebutkan perintah untuk minta tolong kepadanya setelah perintah untuk beribadah, padahal minta tolong kepada Allah termasuk ibadah atau tidak? Masuk ibadah. Padahal minta tolong, isti'anah ini masuk ke dalam ibadah. Tapi Allah sebutkan isti'anah berbeda daripada ibadah sebagai bentuk kekhususan. Apa sebabnya? Lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Sebab seorang hamba itu butuh di dalam setiap ibadahnya
terhadap meminta tolong kepada Allah. Hamba itu butuh untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya. Kenapa? Fa innahu illam yu'inhu Allah, sebab kalau dia tidak ditolong oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir. Dia tidak mungkin bisa melakukan ketaatan yang Allah perintahkan, wajtina bin nawahi, tidak pula bisa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah meski hanya dengan satu kali bersujud di hadapannya. Tidak mampu pula kita meninggalkan apa yang Allah haramkan jikalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, ayo menuju salat, yang kita ucapkan adalah apa? La haula wala quwata illa billah. Bukan kita katakan ya udah ayo, bukan. Tapi kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Sebab tidak akan mampu kita menundukkan kepala kita, tubuh kita di hadapan Allah, rukuk dan sujud di hadapannya, kecuali semata-mata atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuan darinya. Wa aidan, kata beliau, dan juga talabul i'anati minallahi kama marra annaha min nisfil abdi. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk minta tolong hanya kepada Allah. Perintah pertama, perintah untuk meminta tolong. Ya, yang kedua, perintah untuk minta tolongnya hanya kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah di dalam minta tolong. Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas ketika itu beliau masih kecil, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan. Lalu bagaimana dengan minta tolong kepada manusia? Ya, bagaimana minta tolong kepada manusia? Bukankah Nabi SAW dalam beberapa urusan minta tolong kepada manusia? Dalam artian mengutus salah seorang sahabatnya untuk menyampaikan risalah ke para raja misalnya. Itu kan minta tolong. Ya. Maka beliau mengatakan, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjawab, al-murad biqauli ta'ala, maksud dari firman Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta tolong ya Allah, maknanya adalah isti'anatul ibadah allati fiha tafwidul mutlaq. Yang dimaksud dengan yakni hanya kepadamu aku minta tolong, yakni minta tolong yang bernilai ibadah, yang maknanya adalah at-tafwidul mutlaq, berserah diri hanya kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kalau kita minta tolong sama Allah itu, ya Allah, semuanya, semua kekuatan hamba, apapun yang hamba miliki, saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Itu artinya kita minta tolong kepada Allah. Ini bernilai ibadah. Maka kalau ini dinisbatkan kepada makhluk, itu bernilai kesyirikan. Maka lihat mereka, orang-orang yang minta kepada orang-orang yang saleh, kepada kuburan-kuburan orang yang saleh misalnya, kepada apa-apa yang mereka anggap sakral misalnya, mereka meminta ke sana, menyerahkan seluruh daya dan upaya mereka kepada siapa? Kepada orang yang dia minta. Ini kesyirikan berjamaah belakang Allah. Sedangkan yang dimaksud, yang dibolehkan berjamaah, yang ada pada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maknanya adalah apa? Yang dimaksud isti'anah di sini adalah isti'anah bi ma'nal musyarakah fima turidu an taquma bihi. Isti'anah yang maknanya adalah kerjasama, bantu. Kita minta tolong sama orang itu kan bukan pasrah wis, semua daya upaya aku tak pasrah, bukan. Tapi ayo, aku minta tolong kamu, saya ada kemampuan tapi saya minta tolong kamu. Begitu. Bukan kemudian kita pasrah semua manut sama dia, tidak. Tapi itu pun ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah hayyan, hidup, al-hayyu, hidup. Yang kedua adalah al-qudrah, dia mampu. Mampu di sini maknanya bukan dalam ranah-ranah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu.
minta tolong kepada manusia, ya, untuk ditentukan anaknya, janinnya laki-laki atau perempuan. Nah, ini termasuk tidak boleh berjamaah. Sebab yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong kepada hamba itu maknanya bukanlah menyerahkan, berserah diri secara mutlak, tapi mengajak kerjasama. Itu maknanya. Yang sebenarnya kita sendiri kalau dipaksakan bisa saja melakukannya. Ya, kemudian syaratnya pun dua, orang yang dimintai tolong hidup. Dan yang kedua, hidup hadir, maknanya bukan hanya hidup tapi kita berbisik di sana, bukan. Hidup maknanya juga hadir. Kemudian yang kedua ada al-qudrah, mampu untuk melakukannya, artinya bukan termasuk yang khusus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada kesesatan, kesyirikan dan kebid'ahan, dan semoga Allah memberikan kita keistiqamahan di atas tauhid dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.